Hi, Pauls. Hi, homie. Welcome to the Peculiar Pet Season X. Yang mana ini adalah episode pertama setelah sekian lama gue tidak ngomong-ngomong ngebacot. Dan ini akan mungkin sangat raw dan kasar sekali tanpa adanya sentuhan-sentuhan audio, background, opening dan lainnya. Karena semuanya sekarang gue memulai dari zero. Setelah 1 tahun tinggal di isekai ini dan melakukan berbagai jenis kontemplasi, dan akhirnya gue bisa tetap berdiri sekarang dan hidup di tempat ini gitu. Jadi sekarang jam 2 tanggal 22 Juni 2026 ya, sekitar jam 2-an. Gue sebenarnya tadi balik hiking tuh jam 10-an deh kayaknya. Tapi habis itu gue edit-edit tuh foto video, gue bikin story, gue upload postingan. Karena gue bingung gitu. Gue bingung saat ini gue tuh udah gak ada tempat buat gue nge-shit post gitu. Gue gak ada tempat buat teman-teman yang punya pasangan atau apapun. Lu kan bisa kan, kayak gue tuh tipe orang yang seneng gue nge-post ini ya, foto ini, kirim ke pasangan atau kirim ke orang yang kita lagi deket atau apa. Gue seneng gitu, gue tau gak, cerita tentang suatu hal atau segala macam gitu kan. Tapi di kerjaan gue yang sekarang, di job yang gue sekarang di isekai ini, karena kerjanya itu berotasi tiga rotating shift gitu, muter-muter, jadi kayaknya kehidupan gue tuh cukup monoton dan membosankan. Karena kita memang kerja di suatu factory, ataupun gue sebut dalam jurnal itu adalah sebuah dungeon ya, karena gue tinggal di isekai. Itu sangat monoton gitu. Jadi kita kalau ke factory itu nanti bunuh monster, mining, apa segala macam, itu cukup monoton. Dan itu adalah pekerjaan yang gue inginkan, monotenisme ini. Karena dengan monoton ini gue dalam 1 tahun tadi gue bisa recharge energi, gue bisa ngerjakan hal-hal lain yang butuh konsentrasi khusus, butuh energi dua. Yang mana dalam 10 tahun terakhir sebelum gue tinggal di isekai ini, itu kan gue bisa dikatakan hampir kerja 24 jam ya. Istirahat cuma tidur doang, tapi bangun gue harus kerja kreatif lagi sebagai freelancer, kemudian bisnis apa segala macam yang memang sebenarnya tidak jalan kemana-mana gitu dalam 10 tahun itu. Gue merasa 10 tahun berharga. 10 tahun yang gue alami itu cukup berharga untuk membentuk gue sekarang. Makanya gue selalu berpikir dan merasa bahwa umur gue secara fisik itu segini gitu. Tapi secara mental gue tuh minus 10 gitu. Taruhlah sekarang gue umur 36 tahun ya misalnya. Dan gue selalu ngomong ke orang gue tuh umurnya 26 gitu. Karena gue ngerasa 10 tahun itu kayak cuman sebagai pelajaran hidup aja gitu. Yang mana jika saja ketika umur gue tuh 26 dan punya pengalaman-pengalaman hidup itu, hidup gue akan lebih baik. Makanya gue selalu bilang umur gue mundur 26 tahun gitu. Nah, dari segala macam hal itu, dari segala macam hal yang terjadi selama 1 tahun ini, dan imbasnya tuh terjadi selama 2 atau 3 minggu terakhir, gue merasakan hal-hal yang gue rasa cukup aneh. Dan itu adalah hal-hal yang gue rasa, ya main perasaan ya, gue rasa pernah terjadi di beberapa waktu silam gitu. Karena gue yakin kan hidup itu adalah pengulangan ya. Kita diulang, diuji terus. Dan gue baca jurnal gue lama tuh yang waktu itu bikin 234 hari on di Clubhouse. Ada momen dimana gue merasakan hal ini. Gue gak tahu ini nama emosinya apa. Entah itu sedih, entah itu kecewa, entah itu merasa ditinggalkan, entah itu kehilangan, entah itu kebingungan. Intinya gue ngerasa sakit hati, mungkin enggak juga, tapi ngerasa sesek aja. Dan gue gak tahu itu apa.
Caranya ketika gue sesak waktu itu, sebelum kesini, sebelum mati di Indonesia, kemudian gue pergi ke sini dan hidup kembali, gue caranya dengan ngobrol dengan orang-orang yang memang sering gue komunikasikan. Akhirnya gue tahu jalan lurusnya, gue harus gimana. Akhirnya gue sembuh gitu kan. Tapi itu dulu ketika gue membuat sebuah metode di mana yang gue baca ya, kayak social magnetism itu. Ketika lu pengen menarik orang-orang yang memang sejalan dengan lo, vibing sama lo, satu pikiran, adalah dengan lo memancarkan diri lo menjadi magnet, maka orang-orang akan muncul di lingkungan lo. Dan it works dulu. Works. Gua dikelilingi oleh orang-orang yang memang vibing sama gua bijak diskusi dengan apapun itu terjadi. Tapi selama 1 tahun terakhir ini, gua tidak mencoba untuk memancarkan diri gua. Gue hanya menjalani rutinitas, menyimpan energi, kemudian energi gue pakai weekend untuk bikin sesuatu, atau balik kerja. Gue bikin itu untuk build something lah, sesuai plan rencana gue di sini. Karena ini kan kehidupan gue yang kedua atau ketiga di isekai lain selain isekai dulu yang pernah gue tulis atau kalian pernah baca ya. Nah, dari rasa-rasa yang kayak gitu, kayak aduh, gue tuh harus ngapain nih? Udah subuh di sini. Abis ini gue mungkin akan sholat subuh ya. Subuh di sini jam 2.32. But anyway, back to the topic. Gue sebetulnya pikir gue pergi atau nggak pergi gak penting ya. Tapi setelah gue renungkan dan diskusi dengan beberapa teman, sebaiknya gue pergi aja gitu. Gue butuh refreshing. Ya, gue butuh paradigma baru. Gue butuh pandangan baru gitu. Karena apa yang harus gue lakuin gitu kan. Oke. Akhirnya gue menerima ajakan temen gue buat hiking. Oke, kita hiking aja deh, gue hiking gitu kan. Karena awalnya gue agak ragu-ragu, tapi oke, gue hiking gitu kan. Nah, akhirnya berangkatlah hiking untuk ke sana gitu. Gue nggak tahu itu tempatnya apa, gue nggak searching, gue ngapa-ngapain. Dan akhirnya last minute sebelum ke tempat itu, ke tempat yang awalnya dituju, hiking itu berubah rencananya menjadi tempat yang lebih dekat gitu kan. Dan ternyata tempat yang dituju itu adalah sebuah curug atau waterfall. Ya udah, gue gas aja. Berarti ya gue baca-baca cuman sejam 2 jam naik turun gitu kan. Oke, di sampai sana jalan gitu kan. Abis itu jalan, gue berpikir, oh teman-teman gue ini emang seneng bikin konten di sosial media gitu kan. Apakah gue harus memulai bikin konten lagi gitu kan, untuk mengekspresikan diri gue. Karena gue gak ada tempat buat kirim shit post ya, nggak ada lagi gitu siapa gitu kan. Terakhir gitu kan, gue ada sempat deket sama orang gitu kan, tapi kayaknya dia sudah mulai tidak tertarik dengan gue atau bosan dengan gue karena gue itu agak monoton gitu kan. Sebenarnya nggak ada lagi gitu, ataupun asalnya excitement di awal-awal gitu kan. Setelah ya namanya udah 3 bulan, pasti bulan awal itu excitement, kedua udah asik, ketiga bulan udah bosan, nggak ada topik obrolan gini-gini terus gitu kan. Akhirnya tanggapannya cukup garing gitu, dan mungkin gue mencoba tapi udah di obrolan jadi putus-putus, di dead airin sama dia, dan mau terus ya udah gue apain gitu ngirim dia shit post gue lagi. Akhirnya gue nggak ada kan. Apakah gue harus cari lagi orang yang gue kirim shit post atau gimana? Enggak juga sih. Apakah gue harus ngontak teman gue buat nelfon? Ya bisa aja nelfon tanya mereka, tapi kayaknya gue gak akan mengarah ke situ lagi. Gue pengen coba mengetahui dengan landscape sosial media sekarang, landscape AI sekarang tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue pergi sama teman-teman gue semua ngonten. Pengen gimana sih ngonten sekarang gitu kan. Pergilah gue sama mereka, gue pergi hiking, gue lihat cara mereka sekarang ngonten segala gimana. Dan memang skill gue untuk menulis bahkan
Dan bahkan untuk mengambil foto, mengambil video itu jadi emang buruk, seburuk-buruknya memang karena udah tidak biasa lagi gitu kan. Tapi ya udahlah, kita pergi hiking gitu dengan segala macam pikiran, dan tadi kan ada keraguan banyak dengan overthinking yang gue pikirin segala macam, gue bawa ke sana. Sampai sana gitu kan, akhirnya gue hiking. Dan setelah hiking ya gue berjalan santai gitu. Gue mencoba untuk kalau ada foto yang menarik, ataupun maksud gue ada objek menarik, gue berhenti foto. Gue jalan santai, ada gini foto gitu, untuk setidaknya memantik kreativitas image gue ngambil image atau video atau perspektif lainnya gitu kan. Oke, gue coba ambil foto, cepret. Ada sign, gue ambil foto, cepret. Ada ini, gue ambil cepret. Hingga akhirnya gue berjalan agak lambat gitu, santai gitu, karena emang sambil lihat gitu kan. Terus jalan dari sampai stasiun, jalan sampai tempat kita bisa trekking, hiking gitu, sampai ngelewatin jalan aspal yang sekarang saat itu suhunya kayaknya hampir 30 derajat lebih deh. Sampai sekarang juga masih agak panas di Isekai ini. Jalan sana gitu kan, mereka jalan duluan berdua bertiga gitu kan. Gue jalan santai di belakang gitu kan, sambil ada ini menarik gue foto gitu kan. Hingga sampailah gue jalan santai, sampailah di gate, gue sebut gate aja, hutannya itu. Pas mau masuk hutan gitu kan, itu kan memang curug, ada sungai ke bawah gitu kan. Awalnya panas, pas di gate itu, pas mau masuk ke hutan itu, depan hutan itu kayak tiba-tiba langsung sejuk gitu. Mungkin karena ke bawah gitu kan, aliran air gitu, ada gemericik air kanan kiri. Pendengar air itu, ada air itu hembusan, seger banget tembusan anginnya. Di situ mulai jiwa-jiwa gue tuh kayak tenang gitu. Jalan gue makin pelan, temen gue udah nggak kelihatan gitu ya. Gue tempat santai aja. Ada orang nyusul di belakang, ada orang naik sepeda gitu. Gue santai, gue lihat kanan kiri, ke atas, daun-daun dedahana di atas, di bawah, kanan kiri, sambil mikir jalan aja terus hingga di suatu titik kita istirahat, nyuci tangan, ada yang minum langsung dari sungai segala macam ya. Udah, kita istirahat di situ sebentar, gue jalan lagi. Nah pas jalan lagi ya, karena gue pace-nya begitu santai, gue ketinggalan lagi sama teman, kanan kiri foto lagi, ada information board, gue foto gitu kan. Hingga jarak gue dan temen tuh agak jauh gitu kan. Itu kayaknya udah perjalanan kayak hampir sejaman, 1 jam lah, 1 jam lebih gitu. Dan seperti layaknya kalau gue hiking atau trekking atau melakukan olahraga yang udah cukup lama atau apa, yang berjalan terus, di situ tiba-tiba gue overthinking, gue mulai terjadi gitu. Ketika gue lihat kanan, kiri, depan, belakang, udah nggak ada orang. Udah mulai sendiri gitu. Gue mulai overthinking, di mana di situ tuh kayak, gue ngapain sih di sini? Ini capek tau jalan gitu. Mendingan gue di rumah gitu kan, gue buatin Netflix apa segala macem, nonton, mungkin find aja opportunity gitu kan, santai, karena besok juga gue harus kerja lagi. Itu mulai gue overthinking gitu kan, tentang banyak hal, mulai dari apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, bisnis gue yang dulu seperti apa, kemudian kewajiban gue seperti apa, karir gue kayak gimana, tujuan gue kayak gimana, dan hal lainnya termasuk kayak relationship. Kenapa gue kayak gini, kenapa gue seperti itu, kenapa mereka seperti ini, kenapa mereka seperti itu, dan beberapa hal yang terjadi saat itu sehingga gue bisa merefleksi diri gue. Dari buku-buku yang gue baca, dari quote-quote yang baca, dari film-film yang gue tonton, dari podcast-podcast yang gue dengerin, itu kayak menyatu semua dalam otak gue.
hingga gue berpikir tentang beberapa hal gitu kan. Hingga gue dapat beberapa insight dari momen tersebut. Kayak hidup gue tuh sekarang kayak terasa sama seperti yang dulu, cuman hanya sebagai pengulangan doang. Dan tujuan gue tuh sebenarnya masih sama, tapi termodifikasi lebih detail gitu. Kayaknya di situ juga gue mulai mikir gitu kan. Bisa aja gue balik gitu, gue nggak nyampe, gue aja berhenti ke situ, gue langsung chat teman gue atau gimana, walaupun ternyata di situ nggak ada sinyal. Ya udah gue tunggu doang, tapi teman gue di atas pasti nungguin gitu kan. Gak mungkin ini orang kemana, apakah kemana mah enggak, gue harus tetap maju karena gue ketinggalan jauh gitu kan sama teman-teman gue. Ke belakang balik ngapain, udah di tengah-tengah gini. Itu udah di tengah-tengah banget, tinggal lurus terus ke atas juga ketemu gitu kan. Itu gak mungkin, gue udah terlalu banyak investasi waktu untuk hiking sampai situ gitu kan. Gue terus jalan gitu kan, gue terus jalan terus ke atas. Gue mulai berpikir ketika tadi orang yang selama beberapa bulan ini komunikasi ke rumah gue, dia kenapa gak interaksinya jadi kurang gitu kan. Terus kemudian kenapa gue pilih pekerjaan ini di negara ini, dan lain-lain segala macamnya, overthinking tentang keluarga, Indonesia, bahkan hal-hal lainnya gitu kan. Dan akhirnya gue tahu gitu kan, di situ gue tahu, oh, gue cuman perlu untuk terus melangkah maju. Dan ya udah, di perjalanan itu ada orang, di tengah-tengah itu akhirnya ada orang yang mendahului gue. Satu orang berpasangan, rombongan, pergi mendahului gue karena gue pace-nya santai sambil overthinking gitu kan. Sambil gue berjalan gitu, tiba-tiba gue mendengar suara cak tak tak tak. Itu namanya apa ya, tracker pole ya, yang stick tracker stick kayak apa namanya, gue lupa. Pokoknya dia berjalan di belakang gue, seorang perempuan gitu kan, berbaju pink, masih mungkin usianya lebih tua dari gue ya, 40-an mungkin. Tak tak, dia berjalan dengan gue, tak gitu, tak tak. Gue lihat ngeleh ke belakang, oh ada orang di belakang gue. Di depan gue orang-orang udah pada pergi jauh. Hewan-hewan juga kan, ada yang bawa anjing juga segala macam ya. Udah nggak ada jauh gitu kan. Gue melihat, oh ada orang yang pace-nya itu sama kayak gue. Dan gue bisa aja ke situ, gue bisa jalan lebih cepat. Gue coba ya jalan lebih cepat, tapi dia tetap pace-nya sama, steady gitu kan. Nah gue berpikir, oh semua orang tuh tujuannya tuh sama gitu. Semua orang tuh tujuannya sama, dan endingnya juga sama. Ya lu tau lah ending semua orang apa, ya metong, mati gitu kan. Tapi kita tetap jalan gitu kan, tetap jalan. Gue bisa pace gue makin cepet biar ketemu sama teman, buat di spot itu nanti kita foto-foto gitu kan. Tapi gue ya udah, gue santai aja gitu kan. Dan sambil gue santai gitu kan, jalan itu berbelok-belok kan. Ada yang lurus, ada batu-batuan, nanti melewati genangan air, ada sungai kecil yang dilewati. Orang di belakang gue tuh kadang ngikut track gue, lewat ya jalan gue. Kadang dia ngikutin jalan dia sendiri gitu. Berarti di situ gue langsung mikir, oh hidup juga kayak gini gitu. Hidup juga kayak gini gitu. Ada orang nanti ke jalan ketemu orang gitu, habis itu orang jalan terus maju. Jadi di situ lah gue mikir gitu. Makin gue yakin tentang, ada istilah namanya orang people come and go gitu, but real friend atau real people will stay. Enggak ada orang bertemu di persimpangan saat itu. Pikiran gue tuh, orang tuh semua maju satu gitu, endingnya sama mati gitu. Entah itu pas pace hidupnya tuh sama atau enggak, tapi tuh ketemu gitu. Nanti jalan bareng ketemu, pace-nya sama, nanti dia mau duluan, dia mau istirahat atau apa, enggak. People not come and go. Itu tentang pace hidup aja. Pace-nya kayak gimana, maju cepet gancang, atau misalkan nanti gue ketemu orang yang udah dapat privilege, mungkin naik sepeda gitu, di situ mulai di situ. Dan it's about life.
Life is like that gitu. Itu beneran jadi hal yang bikin gue, wah bener gue ngambil tempat hiking ini, wah bener banget gue ngambil, setuju dengan hiking, dan gue langsung nagih di pikiran, ini harus gue agendain nih 2 minggu sekali, seminggu sekali nih buat berpikir gitu kan. Dan gue juga mulai mikir dulu kan, teman-teman gue dulu ada beberapa teman yang memang orang Eropa gitu kan, nanya kalau lu liburan kemana kemarin weekend. Gue ke hutan, woods, I go to the woods, ngapain gitu. Habis orang Indo ke mall nongkrong apa, enggak, di sini nggak ada orang nongkrong, jarang, paling dia ke pub, ke bir, ngomongnya gitu kan. Kayak minum bir tuh udah kayak ngopi buat mereka, jadi soft drink gitu kan. Beda gitu, nggak ngopi ya jarang gitu. Tapi ya udahlah, itu intermezzo doang. Maksudnya gue ngerti sekarang mereka pergi ke woods tuh ngapain gitu kan. Jalan lah, terus habis itu ketemu temen gue, bisa kita bikin video situ bentar, habis itu sekitar jalan 5 menit lagi ke atas, nyampe lah kita di sana di waterfall gitu. Ketemu orang-orang di sana, ketemu para di sana, gue banyaknya ketemu elf sih. If you know what the meaning of elf, you I think you also read my journal somewhere. But I meet so many elf them. There's also some angels there. Ada juga beberapa hewan mythical di sana. Gue di situ mikir, gue di sana melihat teman-teman gue ya, they are still, yeah, they're happy. We are happy there. I'm happy there. Terus kemudian gue di situ beneran ngikut aja alur dari kemana mereka akan pergi, terus pulangnya kita tuh pergi ke suatu tempat yang sebenarnya tidak rencananya, udah di wanti-wanti sih. Lo nanti pakai baju ganti ya, kemungkinan kita akan renang, itu rencana kirain nanti di curugnya itu, di waterfall ya itu nanti kita bisa ada cekungan atau apa, isi berendam atau apa, ternyata enggak gitu kan. Tapi akhirnya turun dan kita ngelihat ada orang-orang tuh kayak pakai baju renang apa segala macam. Oh, di sana mungkin ada suatu hal gitu. Akibat pas gitu hanya ngikutin orang, ada jalan ke situ. Ternyata tempat itu tuh kayaknya bekas tambang batu atau pasir atau apa ya dulunya gitu. Hingga akhirnya di tambang itu tuh mungkin ada cekungan gede, dibiarin hingga airnya terisi, dan airnya tuh yang menjadi danau buatan secara tidak sengaja ya. Dan itu digunakan orang untuk ya berenang, berendam, bermain aja, kegiatan wisata air lah. Dari situ juga ada beberapa orang yang ya tak berbusana gitu kan. Ya gue baru tahu beneran ada yang seperti itu untuk dan cukup banyak ya, untuk bercengkrama dengan temennya tanpa busana segala macam. Oke gitu kan. Dan ya udahlah, itu beneran mind blowing, agak sedikit mind blowing culture shock. Oke. Tapi udah, itu bonus cerita yang nggak gue share di sosmed lain ya. Mungkin pendengar di sini juga, teman-teman di sini, my homie di sini bisa dengar. Tapi ya itu yang bakal yang gue alamin di minggu ini gitu kan. Dan ini episodenya cukup pro banget ya, kalau kalian sampai dengar sampai ini ya, ini udah mungkin sekitar 20 menitan gue ngomong gitu. Di episode ini bener raw, gue nggak akan edit ini, tapi ya udah. Dan itu adalah hal yang gue akan mungkin lakuin ya. Gue akan mulai lagi bikin jurnal yang bisa gue post nanti ke sosial media. Gue juga kepikiran mungkin gue akan beli kamera action atau apa, tapi ya so far kita hemat dulu lah. Kita coba tesnya gue pakai handphone gini, nanti kayak gimana, entah nanti gue beli sound card lagi buat apa atau gimana. Tapi di season X kali ini episode-episodenya mungkin akan banyak panjang ya, karena gue akan cerita tentang seminggu gue ngapain, apa hal yang menarik, apa yang gue rasain, dan hal lain sebagainya gitu. Dan nanti juga akan gue post berupa blog post di blog
yang entah itu siapa yang visit blog gue, kayaknya bot gitu. Ada aja yang ngevisitnya entah siapa gitu. Ada aja gitu yang baca, tapi tidak berdampak pada iklan gue, pendapatan iklan gue yang naik. Kayaknya bot deh. Tapi ya udahlah. Dan itu yang gue rasain gitu hari ini. Ini kan menjadi penutup di episode kali ini ya. Mungkin hidup bekerja dengan cara yang sama ya. Dan entah bagaimana akhirnya ya semua orang akan sampai juga pada satu masa di mana semua orang berkumpul, berpapasan. Tapi ya kita harus tetap berjalan satu langkah demi langkah, entah apapun yang kita rasakan. Dan sampai sekarang gue juga gak tahu apa yang gue rasain gitu. Tapi gue rasa gue tahu triggernya apa. Dan gue rasa lagi gak, gue yakin rasa ini akan tetap ada sampai 1 atau 2 bulan, 3 bulan ke depan. Biasanya kayak gitu sih. Sampai ada hal lain yang buat gue menarik. Tapi entahlah, gue coba jalan ini. Dan gue akan update juga perasaan gue minggu depan kayak gimana. Dan this is the audio journal of myself. And this is the peculiar paths how you can learn something maybe. Because I've been peculiar since I was young, people called me old or something. So thanks you for today. Thank you for listening. Alhamdulillah. Dan sekarang udah subuh. Saatnya gue bertemu Tuhan dan menceritakan tentang apapun hal yang terjadi di hari ini selain ke kalian. Dan mungkin dia akan memberikan petunjuk. Beliau akan memberikan petunjuk pada gue, entah itu dalam mimpi ataupun insight-insight lain dalam hidup. Terima kasih sudah mendengar, dan see you in another episode of Peculiar Path, my homie.